Kita memasuki segmen terakhir di bab ini, yaitu segmen uji pemahaman. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang A ya. Segmen A, benarkah pernyataan ini? Salinlah kalimat berikut pada buku tugas, lalu berikan keterangan benar. Jika menurut kalian pernyataan ini benar, berikan keterangan salah jika menurut kalian salah. Sertakan juga alasan dari jawaban kalian. Yang nomor 1, bagian daratan di bumi diistilahkan dengan hidrosfer. Daratan, hidrosfer. Hidro itu artinya adalah air. Jadi jelas daratan bukan hidrosfer. Jadi ini adalah salah. Ya, alasannya apa? Bagian daratan bumi itu litosfer. Itu adalah daratan. Hidrosfer adalah lapisan air ya. Hidro itu air, sfer itu lapisan ya yang terdapat di permukaan bumi. Kalau lapisan udara itu atmosfer gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Proses penguapan air dalam siklus air hanya terjadi di laut. Apa iya? Itu salah ya. Kenapa? Air tidak hanya terdapat di laut, air juga ada di darat, misalnya di danau, di sungai ya. Penguapan bisa terjadi di darat ya. Air yang di danau, di sungai, di waduk ya, di rawa-rawa itu juga bisa menguap. Dan pada dasarnya makhluk hidup juga akan menguapkan air. Manusia itu bernapas mengeluarkan uap air, juga hewan-hewan itu bernapas mengeluarkan uap air ya, terutama hewan yang di darat. Terus kemudian tumbuhan juga akan menguapkan air gitu ya. Bisa ditambahkan jawaban itu Pak Ali berikan secara lisan. Oke, berikutnya bagian lembah selalu lebih rendah dibandingkan puncak gunung. Ini benar ya. Alasannya apa? Lembah merupakan dataran rendah yang berada di sekitar gunung. Gunung pasti lebih tinggi ya. Oke. Danau merupakan salah satu bagian dari hidrosfer. Hidro itu air, betul ya. Danau merupakan salah satu bagian dari hidrosfer. Alasannya yang termasuk dalam hidrosfer antara lain adalah sungai, danau, rawa, laut, waduk ya. Itu semuanya adalah hidrosfer atau lapisan air. Jika tidak ada atmosfer, maka kehidupan di bumi akan musnah. Nah, ini benar ya. Karena kalau tidak ada atmosfer, bagaimana makhluk hidup bisa bernafas kan gitu ya. Di dalam lapisan atmosfer terdapat lapisan troposfer yang berisi oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup bernafas. Terdapat pula lapisan ozon yang mengurangi intensitas UV dari matahari sehingga suhu bumi tidak terlalu panas. Ada juga eksosfer, termosfer itu melindungi bumi dari ini dari meteor. Bayangkan kita enak-enak duduk tiba-tiba kejatuhan batu dari luar angkasa ya, itu nggak enak kan. Nah, batu-batu itu sebelum nyampe di bumi akan terbakar ya, di termosfer, di eksosfer. Oke, jawablah pertanyaan berikut ini. Sungai memiliki peran yang sangat penting. Ini benar ini ya. Sungai itu perannya sangat penting loh ya bagi kehidupan kita. Sungai selalu mengalir dari tempat yang berada di dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Menurut pendapat kalian mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sangat saintifik ya, sangat ilmiah. Pada dasarnya setiap materi yang memiliki massa ya akan terdampak oleh gaya gravitasi. Apapun itu, mau itu kertas, mau itu HP, mau itu pulpen, itu jatuh ke bawah ya. Tertarik oleh gravitasi bumi. Begitu juga dengan air. Ya, dalam bahasa sederhananya setiap benda memiliki massa, secara spontan akan berpindah ke tempat yang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, termasuk air sungai. Itu ya, sangat saintifik ini. Kemudian menurut pendapat kalian apa yang terjadi jika seluruh air yang ada di permukaan bumi tidak dapat menguap dan membentuk awan? Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia? Ya. Jika seluruh air yang ada di permukaan bumi tidak dapat menguap, maka tidak ada awan yang terbentuk, karena awan terbentuk dari uap air. Hal ini akan membuat tidak turun hujan. Kalau hujan nggak turun apa? Akibatnya berbagai daerah akan mengalami kekeringan. Ya, karena di
banyak daerah itu dapat pengairan itu ya dari air hujan ya. Tumbuhan secara perlahan akan mati karena tidak mendapatkan air yang memadai ya. Hujan tropis kita akan menjadi gurun tropis gitu ya. Berkurangnya vegetasi yang hidup akan menyebabkan hewan dan manusia kehilangan sumber pangan utama. Bayangkan ya, yang sekarang ini kita menikmati hutan yang banyak buah-buahan semua akan menjadi gurun. Gurun pun masih ada hujan di sana, apalagi nggak ada atmosfer, nggak ada hujan ya, semua akan mati. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka seluruh hewan dan manusia akan punah karena tidak dapat bertahan hidup. Karena terjadinya hujan, ini adalah salah satu mata rantai dari siklus air. Kalau tidak ada hujan, siklus air akan terhenti dan kehidupan juga akan terhenti. Oke, nomor 3, coba identifikasi bentuk permukaan bumi di lingkungan sekitar kalian. Cari tahu apakah ada bukit, gunung, sungai, danau, pantai, atau kenampakan lainnya. Ceritakan bagaimana kondisi permukaan bumi di sekitar mengalir kehidupan kalian. Ya, contohnya ada banyak bukit di daerah sekitar tempat tinggalku. Area perbukitan ini membuat jalan yang ada di desa kami naik turun sehingga rasanya lelah sekali untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, atau di daerah Pak Ali ada sungai-sungai yang mengalir ya, yang digunakan oleh penduduk untuk mengaliri sawah. Sungai yang besar akan dipecah menjadi sungai-sungai kecil yang akan diarahkan menuju ladang-ladang, menuju sawah-sawah, sehingga kehidupan akan bisa bergulir ya, karena petani ini tanpa air tidak akan bisa mengairi sawahnya. Contohnya seperti itu. Atau kalian di kota ya, atau kalian yang hidup di hutan, kalian ceritakan apa adanya ya, dengan bahasa kalian sendiri. Contoh lagi ini, mungkin ini daerah Kalimantan ya. Di daerah tempat tinggalku terdapat sebuah sungai yang sangat lebar. Untuk bisa melewati sungai ini, kita perlu menyeberangi jembatan yang panjangnya 200 meter. Sungai ini menjadi sumber kehidupan banyak orang. Banyak petani daerah tempat tinggalku mendapatkan pasokan air dari sungai ini untuk mandi, untuk mencuci. Ya, begitu pula para pedagang di daerahku banyak sekali menggunakan sungai ini sebagai sarana transportasi ke kota sebelah. Nah, ini salah satu contoh. Kalian bikin sendiri sesuai dengan daerah sendiri. Mungkin kalian bisa mengilustrasikan bukit-bukit yang ada di sekitar kalian, gunung-gunung ya, atau sungai, atau mungkin waduk ya, sesuai dengan daerah kalian. Kalian diskusikan dengan orang tua kalau kesulitan. Nah, ini adalah akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau Pak Ali ada kesalahan ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di bab berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.